Selamat siang kepada para mahasiswa peserta mata kuliah Manajemen Risiko. Pada siang hari ini, Bu Lili akan menyampaikan bab 11. Topiknya adalah risiko operasional. Risiko operasional ini merupakan salah satu risiko yang perlu kita simak dengan baik. Sebagaimana perkuliahan yang telah lalu, bahwa risiko yang dihadapi perusahaan ada dua macam. Yang pertama adalah ada yang disebut risiko murni, yang kedua adalah risiko spekulatif. Kemudian dari dua macam risiko itu juga ada yang bersifat statis dan dinamis. Kemudian juga ada yang bersifat subjektif dan objektif. Nah, risiko operasional ini masuk di bagian yang mana? Seperti yang di perkuliahan minggu pertama, Bu Lili sudah jelaskan bahwa risiko operasional itu masuk di dalam risiko spekulatif yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, kita harus belajar risiko operasional ini dengan baik agar kita bisa melakukan pengelolaan risiko secara sempurna di dalam perusahaan. Risiko spekulatif yang lain, sebagaimana kita ketahui itu ada risiko pasar, kemudian risiko likuiditas, risiko kredit. Nah, ini sekarang kita belajar risiko operasional. Sebelum kita lanjut untuk memahami risiko operasional dengan baik, mari kita lihat kasus yang ada di slide 2 ini. Jadi pada akhir November 2001, karyawan dari UBS Warburg, itu bank dari Swiss, melakukan kesalahan dalam trading saham di Tokyo. Apa kesalahan yang dilakukan oleh karyawan tersebut? Ternyata dia salah memasukkan order jual saham Getsu. Dan kesalahan ini bukan cukup, tapi sangat fatal kalau menurut Bu Lili. Karyawan tersebut melakukan order jual sebanyak 610.000 lembar dengan harga 16 yen per lembar saham. Yang seharusnya bagaimana? Yang seharusnya adalah menjual 16 lembar saham dengan harga 610.000 yen per lembar. Jadi terbalik ya, harganya dibaca sebagai lembar sahamnya, sementara lembar sahamnya dibaca sebagai harganya oleh karyawan tersebut. Karena waktu order itu sudah terlihat janggal, maka sistem komputer sebenarnya sudah berusaha untuk mengingatkan dengan menanyakan ulang order tersebut. Namun kenyataannya ternyata diabaikan. Akhirnya yang terjadi adalah saham tersebut tentu terjual dengan harga yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu maksudnya terlalu murah. Sudah bisa ditebak, maka UBS mengalami kerugian yang sangat besar. Satu kali kejadian kesalahan tersebut, itu UBS menderita kerugian 50 juta dolar US dollar Amerika Serikat. Itulah sebabnya dari kasus tersebut membuktikan bahwa risiko operasional ini penting. Itu adalah salah satu risiko operasional, kasus yang tadi Bu Lili tayangkan itu. Tapi risiko operasional ini adalah jenis risiko yang paling tidak terlalu diperhatikan, artinya sering terabaikan, sering diremehkan, sehingga belum banyak dipelajari karakteristiknya dibandingkan dengan risiko spekulatif yang lain. Tadi Bu Lili sudah sebutkan, risiko spekulatif yang lain itu antara yaitu market risk, itu banyak sekali yang sudah membahas, kemudian juga mendiskusikan
Market risk itu menjadi perhatian besar. Risiko likuiditas juga begitu, risiko kredit. Tapi risiko operasionalnya belum banyak dipelajari karakteristiknya. Padahal kalau kita lihat situasinya, risiko operasional ini seharusnya risiko yang paling tua. Mengapa seperti itu? Karena dalam kenyataannya, manajer sehari-hari itu akan selalu berhadapan dengan masalah operasional ini. Bahkan sebelum kegiatan operasional perusahaan itu dimulai, berarti sebelum dimulai ya, itu manajer sudah berpusing ria ya dengan masalah-masalah operasional. Artinya manajer harus sudah handle kegiatan operasional itu pre-operasional sampai during operasional itu sendiri. Sehingga karena ini tidak terlalu diperhatikan, pengukurannya ya baru aja dimulai. Padahal kita sudah lihat tadi di slide pertama, dampaknya sangat besar ya. Sebuah bank itu bisa mengalami kerugian besar hanya gara-gara masalah risiko operasional ini. Di dalam chapter ini, Bu Lili akan bahas 4 hal. Yang pertama adalah faktor-faktor penyebab timbulnya kegagalan operasional atau faktor-faktor yang mempengaruhi risiko operasional. Yang kedua, kita akan pelajari strategi untuk menghadapi risiko operasional. Tentu yang ketiga adalah pengukuran risiko operasional. Ini menjadi penting karena ini sudah tidak mendapat banyak perhatian, tetapi harus tetap kita ukur. Karena tadi kasus tadi juga sudah menjelaskan impact-nya besar risiko operasional bagi perusahaan. Dan tentu yang terakhir yang boleh dibahas itu adalah shifting, perubahan-perubahan dari risiko operasional ini dari waktu ke waktu. Mari kita belajar dulu yang pertama, yaitu apa yang menyebabkan timbulnya risiko operasional ini. Berdasarkan definisinya, Basel II menyebutkan risiko operasional ini timbul karena kegagalan 4 hal. Satu, proses internal, kedua, karyawan atau manusia, ketiga, sistem, dan keempat, kejadian eksternal. Kita bahas secara singkat. Risiko operasional disebabkan oleh kegagalan internal itu biasanya karena dokumen kurang lengkap atau dokumen salah. Ada kejadian kesalahan transaksi, seperti kasus UBS tadi. Kemudian ada kegagalan dalam hal pengawasan yang kurang patut atau pengawasan yang tidak berhati-hati konsepnya. Kurang keberhati-hatian dalam monitoring, itu kasusnya Bearing Bank. Dan kemudian yang keempat itu bisa juga disebabkan karena pelaporan yang salah. Mengapa pelaporan yang salah? Karena banyak juga kepatuhan terhadap peraturan internal itu tidak dipenuhi atau dilanggar. Mari kita lihat penyebab kedua, karena manusia atau karyawan. Nah, karyawan ini juga seringkali menjadi penyebab terjadinya risiko operasional. Misalnya kecelakaan kerja, walaupun sudah ada SOP, tetap bisa terjadi kecerobohan. Atau karena kurang pengalaman dalam mengoperasikan mesin atau dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Ini juga akibatnya bisa serius loh bagi perusahaan, termasuk kecelakaan kerja. Yang kedua yang sering juga terjadi dominasi dari keyman. Terlalu tergantung pada satu orang yang dianggap paling mampu untuk menjalankan perusahaan tersebut. Dan orang itu adalah orang yang paling dipercaya. Bagaimana kalau orang itu meninggal? Atau tidak usah meninggal, bagaimana kalau berpindah kerja? Itu akan menimbulkan problem yang serius bagi perusahaan. Tidak jarang perusahaan yang akhirnya juga gulung tikar gara-gara keyman-nya meninggal atau berpindah kerja. Ada banyak contoh yang seperti itu. Yang ketiga, integritas karyawan yang rendah. Itu pasti menyebabkan adanya korupsi atau itu tadi bekerja tetapi memberi keputusan yang sebenarnya bukan wewenangnya. Akan terjadi kekacauan di situ kalau seperti itu. Oke, penyebab yang ketiga itu karena sistem, risiko sistem. Seperti biasa, kerusakan data, kemudian pemrograman yang tidak tepat, atau sistem yang dipakai itu kurang aman.
Sehingga proses pengamanannya atau security-nya itu dibaca sebagai kelemahan oleh pesaing-pesaing kita. Akhirnya hacker masuk, mengacaukan sistem, itu menyebabkan perusahaan juga mengalami risiko operasional. Atau teknologinya terlalu tergesa-gesa, dikarenakan waktu, maka teknologi belum diuji dengan sebaik-baiknya. Bisa juga karena terlalu mengandalkan model tertentu untuk keputusan bisnis. Misalnya ada long term capital, itu mengalami kehancuran. Karena long term capital itu mempunyai posisi sangat besar pada rubel Rusia. Akibatnya terlalu percaya pada model matematis yang menjadi andalannya. Dikatakan bahwa tidak mungkin akan terjadi kondisi buruk tersebut. Kalaupun terjadi, itu probabilitasnya sangat kecil, 0,00 gitu ya. Hampir 0 itu sudah. Tapi apa? Hasilnya terjadi kok. Dan akhirnya long term capital bangkrut. Ya. Risiko eksternal ini sebenarnya jarang terjadi, karena ini penyebabnya ada di luar organisasi. Sementara risiko operasional itu didominasi oleh kejadian-kejadian di dalam perusahaan. Walaupun begitu, tetap menjadi sumber penyebab. Jarang terjadi, tapi dampaknya bisa cukup besar. Misalnya, ya, kasusnya adalah perampokan, serangan teroris, bencana alam. Frekuensinya rendah, tapi severity-nya cukup tinggi. Oke, itu bagian pertama yang Bu Lili mau jelaskan, yaitu sumber-sumber penyebab risiko operasional. Mari masuk yang bagian kedua. Bagian kedua ini Bu Lili menjelaskan tentang strategi untuk menghadapi risiko operasional. Namun untuk menjelaskan ini kita memulai dulu dengan pengukuran risiko operasional. Pengukuran risiko operasional itu sebagaimana pengukuran risiko-risiko yang lain selalu tergantung pada dua dimensi ini. Yang pertama ada frekuensi atau probabilitas terjadinya sebuah risiko di perusahaan. Yang kedua adalah tingkat severity-nya atau keseriusannya. Dampaknya besar enggak bagi perusahaan? Artinya kalau terjadi kerugiannya berapa bagi perusahaan dalam mata uang. Mari kita lihat grafik ini. Nanti akan ditampilkan menjadi 3 macam paparan. Yang pertama dilihat dari grafik. Grafiknya itu sumbu X-nya frekuensi, sumbu Y-nya severity. Tentu yang paling harus serius diperhatikan itu kalau frekuensinya sering dan setiap kali terjadi itu dampaknya sangat serius. Ya, itu yang paling penting. Nah, di sini coba dilihat kalau yang gagal bayar, debitur besar. Kalau frekuensi ini kita kalau dilihat di grafiknya itu frekuensinya rendah sebenarnya, mungkin karena perusahaan itu mempunyai proses monitoring yang baik terhadap seleksi kredit. Tapi kalau sampai tetap terjadi gagal bayar dan yang gagal bayar itu debitur besar, itu severity-nya tinggi sekali. Berbeda kalau gagal bayarnya itu adalah debitur kecil-kecil. Nah, itu tentu severity-nya nggak tinggi. Severity-nya nggak tinggi, walaupun frekuensinya bisa saja tinggi. Ya, kita bisa lihat di sini ada yang frekuensinya tinggi tetapi severity-nya rendah. Nah, kalau di sini kebalikan, ini frekuensinya rendah tapi severity-nya tinggi. Bisa juga dilihat dalam bentuk matriks seperti ini ya. Jadi strategi untuk menghadapi risiko operasional ini untuk yang kedua dilihat dari matriks. Risk map ini terlihat ini dikuadrankan, ada kuadran 1 sampai kuadran 4. Jelas yang kuadran 1 ini yang very important ya. Kuadran 1 itu frekuensinya tinggi namun dampaknya ya luar biasa bagi perusahaan. Bisa-bisa perusahaan goncang atau perusahaan mengalami hambatan yang besar sampai level tertingginya bisa bangkrut. Maka ini harus prevent at source. Berarti ini betul-betul harus pencegahan. Jangan sampai terjadi, maksudnya seperti itu. Kemudian kontrasnya yang kuadran 4. Kalau kuadran 4 ini dia frekuensi terjadinya itu rendah, tapi kalaupun terjadi juga dampaknya pada perusahaan itu kerugiannya rendah. Kalau ini low control aja. Ya. Kemudian kalau kuadran 2 dan 3 berada pada between-nya. Kalau kuadran 3 itu walaupun tinggi frekuensinya, tapi dampaknya juga tidak
terlalu signifikan, dimonitor cukup. Kalau ini karena dampaknya tinggi, perlu detect dan monitor. Ditampilkan juga dalam model seperti ini, ya, pakai matrik frekuensi severity juga. Ini sebenarnya sama dengan model kuadran tadi, hanya disebut wilayah kalau di sini. Wilayah 1 ini ya kuadran 1 tadi, wilayah 4 ya kuadran 4. Yang tadi paling harus diperhatikan tentu kuadran 1 atau wilayah 1, dan wilayah 4 ini yang paling boleh dilonggarkan. Maksudnya wilayah 2 dan 3 berada between-nya. Nah, strateginya, tadi Bu Lili kan mau masuk bagian kedua tadi ini memang kan, yaitu strategi. Kalau wilayah 1 tadi, itu yang severity tinggi, frekuensinya tinggi, maka strategi yang diambil harus immediate action. Atau tadi kalau dibentuk 4 kuadran, itu kita sebut prevent. Prevent itu berarti immediate action itu harus cepat. Kalau sampai sudah terjadi, itu penanganannya harus agresif segera, supaya tidak terjadi kerugian semakin besar lagi. Sementara kalau wilayah kedua, itu di bawahnya sedikit kan, itu kita sebut dengan immediate attention. Harus juga diperhatikan, karena severity-nya juga masih tinggi. Tapi tentu frekuensinya itu tidak setinggi yang wilayah 1. Harus melakukan pengawasan dengan segera juga. Kemudian kalau wilayah yang 3, ini semakin turun lagi. Karena walaupun frekuensinya masih agak tinggi, tapi severity-nya sudah tidak tinggi. Itu periodic attention. Jadi pengawasan tapi berkala, yang tadi kita sebut sebagai monitoring. Itu kalau di kuadran yang 4 kuadran tadi. Periodik boleh bulanan gitu ya, atau 3 bulanan. Nah, yang paling bisa dilonggarkan itu yang wilayah 4, karena di sini bisa pakai annual evaluation. Karena ini kalau frekuensinya juga rendah, jarang terjadi, tapi kalau sampai terjadi pun tidak menimbulkan kerugian yang cukup signifikan. Bagian yang ketiga, mari kita belajar menghitung risiko operasional. Seperti tadi Bu Lili sudah sampaikan, rumus umumnya adalah frekuensi kali severity. Ada berapa metode yang dipakai untuk melakukan perhitungan risiko operasional ini. Sama dengan risiko murni yang lain, maka risiko operasional ini mengikuti metodenya berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah pendekatan historis. Pendekatan historis itu seperti tampak di slide, kita kumpulkan dulu data historisnya. Misalnya ini adalah data historis tentang kecelakaan kerja. Ya, per bulan direkap, frekuensinya berapa, kemudian secara historis sudah diketahui kan, misalnya Januari ada frekuensi kecelakaan kerja 4 kali direkod, kemudian misalnya kerugian 12 juta. Sampai 1 tahun direkod, kemudian dijumlahkan, dibuat rata-ratanya, ini juga dijumlah, dibuat rata-ratanya, kemudian kalau kita pengen tahu per kejadian, per 1 kali frekuensi atau per kejadian, itu rata-ratanya kerugiannya berapa, tinggal kita bagi ini dengan ini, ketemu Rp2.412.698. Nah, jadi rumus umumnya seperti ini, nilai kerugiannya adalah kalau dalam 1 tahun itu rata-rata frekuensinya adalah 5,25 seperti ini, kemudian nilai rata-ratanya 12 juta, maka per 1 kali frekuensi kejadian itu adalah 2,4 juta, atau secara total 12,6 juta. Perhitungan metode historis ini saya rasa tidak sulit, dan adik-adik mahasiswa sudah pernah menghitung untuk risiko yang lain juga seperti ini menghitungnya. Yang kedua adalah pendekatan analitis. Karena 3 pendekatan, 1 historis, kedua analitis, ketiga adalah metode simulasi. Kalau pendekatan analitis ini lebih baik dari pendekatan historis. Historis tadi keunggulannya memang simpel, tetapi di pendekatan historis itu kelemahannya tidak mengasumsikan sebenarnya distribusi datanya itu pakai distribusi apa, itu tidak tersedia. Pendekatan historis hanya mencatat, merekod kejadian historis
tahun lalu misalnya, kalau contoh kita tadi kan tahun lalu, apakah kejadian itu akan terulang lagi tahun depan? Nah, itu tidak disampaikan dalam pendekatan historis, hanya dihitung secara rata-rata saja. Maka pendekatan yang lebih bagus adalah pendekatan analitis. Untuk pendekatan analitis ini digunakan sebuah asumsi sesuai kurva tadi, yaitu menggunakan asumsi distribusi normal. Kalau menggunakan asumsi distribusi normal akan tampak bahwa rumus yang digunakan seperti biasa adalah rata-rata nilai kerugian itu kalau dalam 1 tahun adalah 10 juta dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, berarti tingkat kesalahannya ada 5%, maka sebenarnya nilai kerugian adalah 6,5 juta. Lebih tinggi kan daripada kalau yang metode historis, yang tadi metode historis menemukan angka yang lebih rendah. Nah, di sini karena distribusinya itu sudah diasumsikan pakai distribusi normal, maka menemukan angka minus 6,5 juta. Oke, tentu walaupun sudah lebih baik dari metode historis, tapi juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Semua kejadian risiko itu akan berdistribusi normal. Pada kenyataannya, biasanya risiko kerugian itu tidak berdistribusi normal, tapi berdistribusi log normal. Oleh karena itulah muncul pendekatan untuk menghitung risiko operasional menggunakan pendekatan simulasi. Pendekatan simulasi ini mengacu pada penemunya yaitu Monte Carlo Simulation. Pada pendekatan simulasi ini, jika digunakan rata-ratanya ada 5 kali kerugian setiap bulannya, maka kita bisa lihat seperti di tabel 2. Nah, kita melakukan proses ini terlebih dahulu, distribusinya karena distribusi log normal, maka kita gunakan distribusi Poisson dengan rata-rata peluang kejadiannya adalah rata-rata 5. Setelah dari tabel 2, maka kita bisa lihat caranya sebenarnya sederhana. Satu adalah kita harus mencari angka random untuk frekuensi, karena rumus umumnya kan frekuensi kali severity, berarti harus mencari angka random untuk frekuensi dulu dengan menggunakan distribusi Poisson. Yang kedua, mencari angka random untuk severity. Tapi kalau untuk severity kita gunakan distribusi normal. Yang ketiga, ya tinggal kita kalikan antara frekuensi dan severity kembali ke rumus umumnya, dan kita iterasi. Iterasinya kalau mau sangat baik, ya bisa sampai 1000 kali. Kalau mau sederhana saja, diiterasi 100 kali. Pada akhirnya dari pendekatan simulasi ini yang merefer pada Monte Carlo Simulation itu akan diperoleh tabel 5. Di tabel 5 inilah rekamannya kita bisa melihat ternyata yang dampak kerugiannya 10-20 juta itu frekuensinya 1 kali saja. Itu artinya apa? Ini kerugiannya terendah, tapi frekuensinya juga kecil sekali. Nah, yang ini. Tapi berbeda dengan ini. Kalau yang ini, itu nilai kerugiannya sangat besar, sampai 131 juta, dengan range 131 juta sampai 140 juta, walaupun juga dia ada frekuensi, jadi frekuensi kejadiannya itu 1 kali, tetapi kerugiannya besar. Nah, oleh karena itu, ini adalah masuk pada bagian ketiga, bagaimana cara menghitung risiko operasional. Kita bisa gunakan pendekatan yang paling sederhana, pendekatan historis, kemudian kita juga bisa gunakan yang kedua, tadi menggunakan pendekatan analitis dengan mengasumsikan pola kejadiannya itu berdistribusi normal. Tentu yang paling complicated tadi pendekatan simulasi. Pendekatan simulasi itu menggunakan distribusi Poisson untuk frekuensi,
dan menggunakan distribusi normal untuk severity-nya. Jadi dia menggabungkan dua distribusi. Akhirnya tadi kita temukan range-nya, ada frekuensinya dan range untuk severity-nya supaya bisa dikalikan dan menghasilkan berapa yang diekspektasi tingkat kejadian kerugian dan berapa nilainya yang harus ditanggung perusahaan kalau sampai kejadian itu akan timbul. Mari masuk pada bagian terakhir. Bagian terakhir adalah perubahan karakteristik risiko operasional. Tadi Bu Lili sudah kasih tahu di depan bahwa risiko itu ada yang statis, tapi juga ada yang dinamis. Kalau terjadi perubahan karakteristik, berarti ini tergolong risiko yang dinamis. Risiko operasional memang ya akan berubah, saudara-saudara. Perubahannya mengikuti karakteristik yang berubah dari waktu ke waktu. Sebagai contoh saja sederhana, kalau di perusahaan itu pencatatan transaksinya dilakukan secara manual, maka itu tingkat kesalahannya pasti tinggi kan, frekuensi kesalahannya tinggi. Frekuensi kesalahan yang tinggi itu bisa berakibat pada severity yang tinggi, tapi memang juga bisa berakibat pada severity yang sedang. Tapi artinya dengan pencatatan manual itu risiko operasionalnya pasti naik gitu loh. Ketika perusahaan sedang berinisiasi untuk mengganti pencatatannya itu dari manual menjadi komputerisasi, diharapkan tentu saja frekuensi kesalahannya bisa diturunkan. Berarti kan sudah ada perubahan karakteristik risiko operasional di perusahaan tersebut kan. Dari semula itu manual, sekarang komputerisasi. Di satu sisi, proses perubahan ini akan menyebabkan tingkat kesalahannya turun. Tetapi akan timbul risiko baru, di mana risiko yang baru ini dulunya tidak ada waktu perusahaan melakukan pencatatan secara manual. Risiko baru yang muncul apa? Nah, seperti contohnya di sini, karena sudah menggunakan komputerisasi, menggunakan sistem, akan terjadi risiko baru yang disebut misalnya terjadi kegagalan sistem. Kalau ada kegagalan sistem, ada lagi kan muncul risiko baru, yang kemungkinan risiko baru itu juga bisa punya severity yang tinggi. Nah, ini maksudnya contoh bahwa risiko operasional itu karakteristiknya bisa berubah, dynamic, tergantung dari karakteristik operasional yang berlaku di perusahaan. Seiring dengan waktu, kalau ada perubahan terhadap operasional perusahaan, maka risiko operasionalnya pun akan berubah. Oleh karena itu, kuadran yang tadi sudah digambarkan pada pokok bahasan yang kedua mengenai strategi untuk menghadapi risiko operasional, itu harus kita mapping lagi. Ada kemungkinan pada awalnya sebelum ada perubahan pada operasional perusahaan, masuk di kuadran, misalnya ini masuk di kuadran 2. Tapi kemudian akan bisa bergeser ke kuadran 3 dan sebaliknya. Jadi ini bisa moving. Artinya dulu dia mappingnya di sini. Kemudian karena ada perubahan-perubahan, akan mapping itu akan berubah menjadi di sini. Saya rasa itu bisa dipahami ya. Yang penting kalau operasional perusahaan berubah, tentu akan membawa perubahan kepada mapping risiko operasional itu sendiri. Mappingnya kalau di contoh slide ini ada perubahan dari kuadran yang satu akan bergerak ke kuadran yang lain. Oke. Secara keseluruhan apa saja sih yang menyebabkan faktor-faktor yang bisa menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan karakteristik pada risiko operasional? Sekurang-kurangnya tercatat masalah globalisasi. Dengan adanya globalisasi, perusahaan berarti mulai beralih dari hanya melayani kebutuhan domestik, sekarang perusahaan sudah meningkat melayani kebutuhan dari customer-nya yang ada di
berbagai belahan dunia. Globalisasi itu juga akan mempengaruhi operasional perusahaan. Contoh tadi otomatisasi dari manual menjadi otomatisasi, akan juga banyak hal yang akan berubah di perusahaan tersebut dan juga akan menimbulkan risiko-risiko baru, tetapi sekaligus juga akan membuat perusahaan akan mengurangi risiko-risiko yang sudah ada. Masalah teknologi seperti hari ini kita kuliah dengan menggunakan Zoom, ini juga akan mengalami perubahan-perubahan kan, dari kondisi yang kita bertatap muka, sekarang kita dengarkan perkuliahan dengan online. Yang penting tujuannya tetap tercapai ya. Outsourcing, kalau semua kegiatan operasional dihandle oleh perusahaan itu sendiri, maka akan ada pos-pos biaya dan pengelolaan, misalnya masalah sopir. Kalau awalnya sopir dan mobil itu internal perusahaan sendiri, sekarang di-outsourcing-kan. Sehingga perusahaan cukup menandatangani kontrak dengan pihak yang partner atau mitra yang menyediakan sopir plus mobilnya dengan senilai kontrak berapa. Nah, tapi akibatnya itu praktis di satu sisi, tapi juga harus dipikirkan bagaimana dengan sopir dan mobil yang sudah ada di perusahaan. Itu harus dikelola juga supaya pada akhirnya perusahaan juga bisa meredam gejolak dari karyawan. Kemudian budaya masyarakat. Budaya masyarakat juga menjadi faktor yang akan menyebabkan perubahan dalam risiko operasional. Budaya instan seperti hari ini menyebabkan perusahaan juga tidak bisa berlama-lama untuk mengambil sebuah keputusan. Dengan networking yang sudah ada, perusahaan harus membuat berbagai sudut dari kegiatan operasional perusahaan itu bergerak untuk berubah. Ya, perubahan itu memang membutuhkan sebuah pengorbanan. Tetapi tanpa perubahan, itu perusahaan juga akan tertinggal dengan pesaingnya. Demikianlah kuliah kita pada siang hari ini tentang risiko operasional, yang mana risiko operasional ini seperti Bu Lili katakan itu salah satu risiko yang penting bagi perusahaan. Semoga perkuliahan ini bisa menambah wawasan mahasiswa dan juga bisa memperdalam bagaimana pengelolaan risiko di perusahaan dengan perhatian yang cukup kepada risiko operasional. Selamat siang, Tuhan berkati.